mohon maaf yang luar biasa, sebesar-besarnya kepada masyarakat. Baru-baru ini Indonesia kembali digemparkan oleh laporan dari majalah Tempo tentang sepak terjang lembaga amal Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Laporan edisi 2 Juli 2022 bertajuk Kantong Bocor Dana Umat itu menguliti bagaimana lembaga yang mengatasnamakan dirinya pengumpul dana umat ternyata disinyalir melakukan penyelewengan dana. Namun sebenarnya apa yang terjadi? Aksi Cepat Tanggap atau ACT pertama kali berdiri pada 21 April 2005 oleh Ahyudin. Pria kelahiran 11 Oktober 1966 ini adalah founder lembaga yang berdiri sejak tahun 2005 itu. Dari informasi di websitenya, ditulis bahwa ACT adalah organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global. Lembaga ini awalnya didirikan untuk berbagai misi kemanusiaan, seperti kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta hal-hal spiritual seperti kurban, zakat, dan juga wakaf. Di perjalanannya, ACT atau ACT terus menarik perhatian dan juga jadi primadona sebagai lembaga donasi. Makanya pada tahun 2012, ACT kemudian mengglobal untuk membantu lebih banyak daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Di dalam negeri, setidaknya ACT tersebar di 30 provinsi dan 100 kabupaten maupun kota. Dari situs resminya, ACT mendapat angka fantastis dengan 46 juta lebih orang penerima manfaat, lebih 460 ribu donatur, dan lebih dari 350 ribu relawan, dan telah beroperasi di 76 negara yang berada di Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Timur. Salah satu proyek paling prestisius yang ditangani oleh ACT adalah kerjasamanya dengan Boeing untuk korban Lion Air. Nilainya mencapai 130 miliar rupiah yang dikhususkan untuk pembangunan sekolah di daerah keluarga korban. Dengan pencapaian ini, wajar jika ACT membuat banyak orang berdecak kagum sekaligus bertepuk tangan. Namun tepuk tangan dan decak kagum ini seketika berhenti dengan dugaan-dugaan yang dilakukan oleh para petinggi dan elit lembaga amal ini. Berdasarkan investigasi dari berbagai sumber dan dokumen, majalah Tempo menurunkan laporan akan indikasi penyelewengan dana yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Dari laporan tersebut, ada berbagai fakta yang membuat masyarakat kaget. Contohnya saja, gaji dari para petinggi ACT yang sangat wow. Untuk pendiri digaji 250 juta sebulan. Sementara senior vice president mencapai 200 juta dan vice president 80 juta, sedangkan direktur eksekutif dinilai 50 juta. Dalam perusahaan kelas kakap, gaji besar seperti ini sudah biasa. Namun untuk ukuran lembaga dengan jargon amal, dana umat untuk kemanusiaan, yang bikin sesak itu justru karena ketimpangan dari apa yang didapatkan para relawan yang terjun langsung di lapangan. Mereka yang berkeringat menjadi relawan tidak dibayar apapun, hanya dengan kata-kata manis seperti relawan tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, tapi karena tidak ternilai. Memang sangat menggugah ya. Tapi itu belum cukup. Masih dari laporan Tempo, para elit dan petinggi ACT juga difasilitasi mobil mewah seperti Toyota Alphard, CR-V, dan juga Pajero Sport. Bahkan Tempo juga melaporkan bahwa istri ketiga Ahyudin, pendiri ACT, turut kecipratan dana umat melalui perusahaan hidro untuk cicilan rumah. Persentase penggunaan dana operasional ACT atas dana bantuan juga gila karena bisa mencapai 30%. Walaupun pengakuan dari pihak terkait, mereka cuma ambil 13,7% saja. Ya, entah mana yang benar. Semua mulai buram kalau soal uang. Kata ACT bahkan dipelesetkan dari aksi cepat tanggap jadi aksi cepat tilep dan juga aksi cepat transfer. Nah, dari pemberitaan ini kemudian makin banyak kasus yang terungkap yang melibatkan ACT. Di dunia politik, ACT diberitakan mendukung gerakan 212. Sementara donasi dan zakat lebih gila lagi karena ada banyak macam kasus seperti hoax. Tidak tercatat sebagai lembaga amil zakat atau LAZ di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Lalu, ada juga pengalaman buruk donatur yang di-spam oleh pihak ACT untuk menyumbang. Dan yang paling parah adalah utang 56 miliar atas kerjasama dengan Boeing untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air yang sudah disinggung tadi. Padahal kerjasama ini loh yang membuat ACT banyak dipercaya publik. Akibat dari semua pemberitaan ini, akhirnya PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pun turun tangan.
Hal yang didapatkan mengejutkan karena penyelewengan dana ini juga berkaitan dengan aksi non-kemanusiaan yang akhirnya harus melibatkan BNPT dan juga Densus 88. Tidak ada yang tahu kelanjutan dari kasus ini, namun warganet terus menyerukan untuk usut tuntas kasus ACT. Hal ini sih wajar, karena jumlah donasi yang dikumpulkan ACT itu nggak sedikit. Di 2020 kemarin, lembaga zakat ini menjadi paling cuan dengan pendapatan 462 miliar rupiah. Lembaga yang bergerak di bidang yang sama, seperti Dompet Duafa, cuma mendapatkan 375 miliar rupiah, dan Rumah Zakat cuma 224 miliar rupiah. Soal permintaan maaf dari pihak ACT tentu diterima banyak pihak, namun itu tidak membuat masalah ini selesai karena menyangkut uang banyak orang. Apalagi mantan Presiden ACT pernah dengan lantang menentang hal berbau korupsi. Kasus ACT ini menjadi satu garis yang membuat kasus penyelewengan dana umat tambah panjang. Sebelumnya ada kasus First Travel dan juga Paytrend yang juga terlibat penyalahgunaan dana umat. Semoga saja nantinya kita banyak belajar untuk tidak lagi tertipu dengan hal-hal yang berbau agama yang dimanfaatkan beragam oknum. Segitu dulu buat hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya.